Oke, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mempersiapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan. Pastikan semuanya lengkap ya. Yang pertama ada selang, digunakan untuk mengalirkan sirkulasi air pendingin. Yang kedua ada pompa, digunakan untuk memompa air dari ember menuju alat. Yang ketiga ada pipa pendingin atau kondensor, digunakan untuk membawa uap menjadi zat air. Yang keempat ada reaktor, digunakan sebagai tempat berlangsungnya proses produksi. Yang kelima ada sekat atau tray, digunakan untuk memisahkan biomasa bawang merah dengan air. Nah, yang keenam ada kunci Inggris, digunakan untuk mengunci sambungan pipa. Yang ketujuh ada kayu, digunakan sebagai bahan bakar. Selanjutnya ada tungku pembakaran, digunakan sebagai tempat proses pembakaran. Kemudian ada stop kontak, digunakan untuk menyalakan pompa. Selanjutnya ada biomasa bawang merah yang sudah kering ya. Yang terakhir ada air, digunakan untuk pengukusan dan juga digunakan sebagai media pendingin uap. Oke, next ya. Selanjutnya dipasangkan pipa pendingin pada tutup reaktor dengan cara diputar ke kanan untuk menguncinya. Lalu kemudian dikunci dengan kunci Inggris hingga erat agar uapnya tidak keluar dari celah pipa. Nah, selanjutnya dimasukkan sekat atau tray tadi ke dalam reaktor. Kemudian ditambahkan air sebanyak 3 gayung atau lebih kurang 3 liter ke dalam reaktor. Lalu kemudian dimasukkan biomasa bawang merah ke dalam reaktor sebanyak 5 kg. Biomasa bawang merah yang dimasukkan tidak boleh terlalu padat ya. Jadi harus digemburkan agar supaya proses produksinya berlangsung sempurna. Langkah selanjutnya yaitu dipasangkan tutup reaktor, kemudian dikunci hingga rapat. Pastikan keempat sisinya terkunci ya. Oke, selanjutnya dipasangkan selang pada pipa pendingin yang bertujuan untuk mengalirkan air pada pipa pendingin. Selang pada bagian bawah pipa digunakan sebagai tempat air masuk ya, sedangkan selang pada bagian atas digunakan sebagai tempat air keluar. Kemudian pompa dipasang pada selang bagian bawah yang digunakan untuk memompakan air masuk ke dalam pipa pendingin. Selang dan pompa tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang sudah berisi air. Selanjutnya, nyalakan pompa dengan mengontakkannya dengan alusan listrik. Kemudian, pada bagian bawah pipa dipasangkan botol penampung yang nantinya akan digunakan sebagai tempat penampung biopestisida. Langkah selanjutnya, disiapkan bahan bakar pada tungku pembakaran. Kemudian, nyalakan api. Proses pembakarannya dilakukan kurang lebih selama 1,5 jam sampai 2 jam. Pembakaran dilakukan dengan api yang konstan agar proses penyulingan dapat berlangsung sempurna. Jika pembakaran sempurna dan dapat mendidihkan air, maka akan menguapkan komponen yang terdapat dalam biomasa bawang merah, sehingga uap tersebut nantinya akan didinginkan pada pipa pendingin dan dapat merubah uap menjadi cairan. Uap yang dicairkan tersebutlah nantinya yang digunakan sebagai pestisida. Selanjutnya, dikeluarkan air sisa pengukusan dengan cara membuka keran pada bagian bawah reaktor. Air sisa pengukusan ini dapat disiram pada bagian ujung bawah tanaman loh, yang dapat berfungsi untuk menyuburkan tanah. Ketika proses produksi telah selesai, maka air tersebut langsung dibersihkan ya, agar supaya air tersebut tidak berkarat. Ini adalah sisa ampas biomasa bawang merah yang terdapat di dalam reaktor. Ampas
biomasa bawang merah ini nantinya bisa dijadikan pupuk kompos loh. Caranya yaitu dengan menaburkan ampas biomasa bawang merah tersebut di tanah sekitaran tanaman. Hasil uap yang dicairkan tadi dapat dimasukkan ke dalam botol spray dan siap disemprotkan pada tanaman sebagai pengganti pestisida buatan pabrik. Ayo, ciptakan lingkungan bersih, bebas dari sampah.